Saya ini adalah Dr. Resti Indriatni, spesialis kulit dan kelamin konsultan dan magister epidemiologi. Saya dari FKUI RSCM, tapi saya menjadi anggota atau penasehat dari kelompok studi IMS Indonesia. Selain itu juga saya adalah anggota panel ahli dari HIV IMS dari Kemenkes Republik Indonesia. Jadi PrEP itu sebenarnya kan adalah singkatan dari pre-exposure prophylaxis, atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya adalah profilaksis atau pencegahan prapajanan. Sebenarnya PrEP itu adalah obat antiretrovirus atau obat ARV, tetapi yang diberikan kepada seseorang yang belum atau tidak terinfeksi HIV, dan tujuan utama dari pemberian PrEP ini adalah untuk mengurangi risiko terinfeksi HIV pada seseorang yang berisiko lebih tinggi untuk tertular HIV. Sehingga kita harapkan dengan pemberian PrEP itu akan memutus rantai penularan infeksi HIV itu sendiri. Ya, jadi memang ini sesuatu yang penting dalam kita untuk istilahnya itu kan 3-0 ya. Jadi HIV itu sudah tidak ada lagi pada tahun 2030 misalnya seperti itu. Ya, ini tujuan pemberian PrEP. Dan memang di Indonesia baru akan dimulai dengan proyek percontohan lebih dulu. Dan mungkin untuk siapa saja sasaran, ini yang penting juga ya. Sasaran PrEP siapa aja sih? Yaitu terutama laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau yang lebih sering kita sebut sebagai LSL. Juga wanita pekerja seks, itu kan sangat berisiko tinggi terinfeksi HIV. Karena kita nggak tahu dengan siapa mereka berhubungan seks. Waria atau transgender, juga pengguna napsa suntik karena mereka itu melakukan suntikan ya, sehingga kita nggak tahu apakah jarum suntiknya itu sudah tercemar oleh HIV atau tidak. Dan yang penting lagi ada juga seseorang yang punya pasangan seksnya itu sudah berstatus HIV positif, tetapi dia sendiri masih HIV negatif. Nah, itu yang disebut dengan pasangan diskordan. Ya, ini adalah sasaran dari PrEP itu sendiri. Kemudian apa kriteria orang yang berisiko lebih tinggi untuk terinfeksi HIV? Ya seperti biasa kan, pasti ya pasangan seksnya lebih dari satu. Dia pakai kondom sih, tapi kondomnya nggak konsisten. Ya. Kemudian melakukan hubungan seksnya melalui anus, tapi tanpa kondom. Kemudian terdapat riwayat IMS dalam 3 bulan terakhir. Karena IMS itu merupakan faktor risiko untuk tertular HIV, sehingga orang yang sudah menderita IMS dalam 3 bulan terakhir juga pasti berisiko tinggi untuk tertular HIV. Ya. Kemudian pernah menggunakan PrEP ya atau PPP ini, kemudian memiliki pasangan HIV yang positif tapi dengan kondisi yang berikut. Misalnya pasangan HIV positif itu belum dapat ARV, atau dia sudah dapat ARV tapi minumnya nggak teratur dalam 6 bulan terakhir. Kemudian jumlah viral load-nya belum diketahui karena mungkin tidak diperiksa, ya belum diperiksa. Atau HIV-nya tidak tersupresi, artinya viral load-nya masih lebih dari 1000 meskipun sudah minum obat selama 6 bulan. Dan dia berencana punya anak, tapi pasangannya adalah pasangan yang HIV-nya belum tersupresi. Ini adalah kriteria orang yang berisiko lebih tinggi terinfeksi HIV atau yang memiliki substantial risk istilahnya ya, substantial risk untuk HIV. Ini seperti ini nih orang-orangnya ya. Tapi dia harus sudah masih HIV negatif ya, jadi masih belum terinfeksi HIV. Itu nanti yang ada layak untuk bisa mendapatkan PrEP tersebut. Jadi ini adalah kriteria kelayakan untuk mendapatkan PrEP. Status HIV-nya harus masih negatif. Kemudian ketika akan mendapatkan PrEP tidak ada indikasi sedang mengalami infeksi HIV akut. Karena kalau sudah mengalami infeksi HIV akut artinya dia sudah terinfeksi kan, ya. Berisiko substansial atau berisiko tinggi terinfeksi HIV seperti yang tadi sudah diberitahukan. Kemudian juga tidak ada kontraindikasi terhadap regimen PrEP ini sehingga dia bisa minum PrEP itu dengan aman.
Ya, karena sebenarnya dia kan harus mensupresi ya, dia harus mensupresi, mencegah supaya si HIV ini tidak berkembang lebih lanjut di dalam tubuh seseorang. Tapi kalau ARV tadi yang antiretrovirus itu kan diberikan pada orang yang sudah pasti HIV. Sedang untuk PrEP, antiretrovirusnya ini pada orang yang belum terinfeksi HIV. Sehingga kita harapkan bisa mencegah perkembangan HIV itu lebih lanjut di dalam tubuh orang tersebut, begitu ininya ya. Obatnya sih sama, tapi karena tadi pada orang yang HIV positif sama orang HIV negatif kan jadi beda ininya ya, kerjanya tersebut. Supaya dia lebih betul-betul efektif, ya harus dibarengi dengan cara pencegahan lainnya. Misalnya tetap pakai kondom, pakai pelumas, seperti itu. Nah, kalau dibarengi dengan seperti itu efektivitasnya akan meningkat. Dia memang punya efek samping nih, ya obat yang PrEP untuk PrEP ini punya efek samping. Tapi efek sampingnya selama ini dikatakan akan menghilang setelah beberapa minggu, bahkan ada yang katanya sampai 1 bulan menghilang. Dan biasanya tidak terlalu parah ya, misalnya mual, diare, muntah, terus kemudian ada juga yang merasa lemas seperti itu ya. Jadi ya nantinya akan hilang sendiri. Tetapi untuk orang-orang yang misalnya sudah terinfeksi oleh hepatitis B atau penyakit ginjal, nah itu harus hati-hati karena bisa mempengaruhi kelainan-kelainannya tersebut. Ya, jadi kita nanti dosisnya mungkin harus disesuaikan, tidak seperti orang-orang yang tidak mengalami tadi hepatitis atau penyakit ginjal. Ya. Kombinasi tenofovir disoproxil atau TDF ya, yang 300 mg dan digabungkan dengan emtricitabine atau yang disebut dengan FTC, dosisnya 200 mg. Misalnya contohnya ini mereknya macam-macam. Tapi misalnya salah satu contoh mereknya ada Truvada, seperti itu ya. Itu gabungan. Ini dengan dosis 300 mg dan 200 mg. Ini obat PrEP yang ada di kita ya. Kemudian regimen obatnya, ini cara minumnya ya. Ternyata harus dibedakan antara kelompok berhubungan seks dengan laki-laki dan kelompok non LSL. Kenapa? Karena biasanya kelompok LSL ini kan berhubungan seksnya melalui anus, sedangkan yang non LSL ini lewat vagina, sehingga ada perbedaan. Jadi kepada kelompok LSL yang berhubungan melalui anus ini dimulai dengan 2 pil dalam 2 kali 24 jam sebelum melakukan hubungan seks. Ya, jadi dia harus merencanakan dulu kapan dia mau melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah HIV positif. Ya, 2 hari sebelumnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan 1 pil per hari pada jam yang sama dengan dosis pertama, kemudian dihentikan dengan 1 pil per hari sampai minimal 2 hari setelah hubungan seks yang terakhir. Ini pada kelompok LSL. Ya. Biasanya kan anogenital, jadi antara penis dengan anus. Sedangkan kelompok yang non-LSL, ini tadi yang terutama berhubungan seksnya melalui vagina, itu dimulai dengan 1 pil per hari, tapi 7 hari sebelum melakukan hubungan seks. Kok tadi ini kan hanya 2 hari sebelum melakukan hubungan seks, tapi pada kelompok non-LSL ini 7 hari sebelum melakukan hubungan seks, dilanjutkan dengan 1 pil per hari pada jam yang sama dengan dosis pertama. Dan kapan menghentikannya? Kalau pada kelompok non-LSL, ini harus dihentikan dengan 1 pil per hari, tapi sampai 7 hari setelah hubungan seks terakhir. Sebenarnya ya di Indonesia sudah ada di klinik swasta mungkin ya, di klinik-klinik swasta, namun masih berbayar. Jadi pasien harus beli. Tapi kita akan mulai dengan percontohan. Di Indonesia akan mulai percontohan mungkin mulai di awal Desember nanti. Dan proyek percontohan itu ada di 7 provinsi yang meliputi DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dan untuk percontohan ini gratis memang, ya diberikan secara gratis
tetapi ya harus tadi pada orang-orang yang masih HIV negatif dan akan mungkin melakukan hubungan seks dengan orang yang mungkin berisiko tinggi untuk yang tadi sudah terinfeksi oleh HIV. PrEP sih bagus ya, PrEP ini ya, supaya betul-betul menurunkan angka kejadian HIV tadi kan, itu bagus banget sebenarnya. Tapi harus memang diberikan secara benar dan juga dilakukan atau digunakan sesuai dengan aturan tadi. Jadi suatu hal yang baik sekali kalau akan dimulai, apalagi ini nanti masih gratis ya dari pemerintah. Jadi ya untuk mengurangi angka kejadian infeksi HIV yang baru bagus sekali PrEP ini. Ya, tapi tadi harus kita barengi juga dengan pencegahan lain, apalagi kalau ingin sekaligus juga mencegah kejadian IMS. Kalau memanfaatkanlah untuk orang-orang tapi yang masih HIV negatif, yang mungkin pasangannya sudah HIV positif, ya tadi yang sesuai dengan kelayakan untuk mendapatkan PrEP, selama nanti masuk dalam percontohan, manfaatkanlah itu. Tapi juga kalau mau meningkatkan efektivitasnya dengan cara pencegahan yang lain. Juga tetap harus hati-hati dengan kemungkinan tertular IMS. Mungkin bisa PrEP ditambah dengan kondom. Kecuali kalau dia ingin mempunyai anak, ya, ingin hamil seperti